Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang telah mempercayakan saya sebagai Ketua Panitia Natal tahun ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan sekerja Allah, para pembina, para koordinator, khususnya para Panitia Natal yang sudah bekerja berjeri lelah sampai terlaksananya acara Natal kita hari ini. Bersyukur pada Tuhan di mana kita sudah melewati masa-masa pandemi yang kita lalui. Secara manusia di bulan Juni kemarin sangat mengkhawatirkan, sangat mencekam, sangat mencemaskan, dan sangat menakutkan. Dan kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita boleh sehat, kita boleh kuat menghadapi semuanya, kita boleh ada di bulan terakhir, di penghujung tahun ini. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Tema Natal kita hari ini adalah bukti kasih yang sejati, terambil di 1 Yohanes 3 ayat 23, yang menyatakan bukti kasih Tuhan begitu besar buat kita. Kasih-Nya yang diberikan buat kita juga akan memberikan kasih itu untuk sesama di antara kita dan berbagi kasih dengan orang lain. Natal bagi kita adalah berita sukacita, berita kabar gembira bahwa telah lahir juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Dia sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia lahir sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Biarlah Dia terlahir kasih-Nya, Natal ini boleh memberikan kepada kita bahwa Dia memberikan kuasa-Nya yang besar buat kita memasuki tahun 2022 ini. Untuk itu biarlah memasuki tahun 2022 ini penyertaan Tuhan tetap sempurna buat kita. Kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan akan berikan buat kita di tahun 2022 ini. Akhir kata, saya dan seluruh panitia Natal mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Sorakan yang meriah untuk Tuhan kita.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, salam sejahtera dimanapun saudara berada, dimanapun suara ini bisa didengar dan dilihat. Kami dari GP Keluarga Allah mengucapkan selamat Natal dan bukti kasih sejati yaitu Natal, bahwa Tuhan telah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, kepada dunia, agar dunia diselamatkan, tidak ada yang binasa. Amin. Mari saudara, saya jemput untuk bangkit berdiri. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Tahun 2021 sekalipun banyak sekali masalah yang kami hadapi, sekalipun masih di dalam masa pandemi, Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan. Bahkan Engkau memberikan kami nafas hidup Tuhan. Dari sekian banyak orang, Engkau ada dan Engkau menyertai kami. Dan hingga pagi hari ini kami masih boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Turunkanlah pengurapan atas hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani. Turunkan pengurapan atas kami semuanya. Pengurapan secara khusus untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kami percaya firman-Mu yang berkuasa, agar Natal ini bukan hanya sebagai event, tetapi sebagai momen Tuhan. Tuhan Kau tolong Tuhan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang berbeban berat Engkau memberikan kelegaan, yang di dalam pergumulan Engkau memberikan jalan keluar. Dan Natal adalah bukti kasih yang sejati. Dan kami juga akan membuktikan kami mengasihi Engkau Tuhan. Kalau masih ada kuasa iblis, setan, roh jahat, di dalam nama Tuhan Yesus kami usir keluar, agar kami boleh berkonsentrasi memuji memuliakan nama-Mu. Kuduskan setiap kami Tuhan, agar pujian ini boleh menjadi nama kemuliaan-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan firman-Mu yang menghidupkan. Sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Yehezkiel Budi. Biarlah dengan pengurapannya secara khusus, Roh Kudus berbicara atas kami semuanya. Terima kasih, berkati kami semuanya Bapak. Berkati panitia Natal, berkati pelayan Natal. Dan kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali.
Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sama-sama katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Musik memuji Tuhan. Mari lebih lagi memuji Tuhan. Amin. Ada sukacita. Amin. Selalu ada sukacita di dalam Tuhan. Dan Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita. Amin. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi katakan, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Sorakan haleluya. Lagi haleluya. Boleh lambaikan tangan saudara untuk Tuhan Yesus. Yeay. Kami datang membawa pujian kami pagi hari ini Tuhan. Amin. Hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Mari kita mau bertepuk tangan di atas kepala kita. Sama-sama kita mau katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suaramu, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan, Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Kami mau puji nama-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Angkat tangan kita sama-sama katakan, Gloria, glory bagi-Mu. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas
you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor. Sekali lagi kita dengan semangat katakan. Hey, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Sama-sama kita mau katakan Gloria. Masih semangat memuji Tuhan, amin? Amin. Masih semangat, amin? Amin. Kalau gitu boleh dong tengok kiri kanannya, katakan selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Haleluya. Hari Natal. Amin, haleluya. Boleh jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, kalau kita boleh menjalani tahun ini dengan baik, dan kita bisa melalui tahun 2021, itu semua karena bukti kasih dari Yesus. Bukti kasihnya yang begitu besar dalam hidup kita. Mari lewat hari ini, di hari kita merayakan, menyelami, menghayati kelahiran Yesus. Mari kita kembali kepada kasih-Nya. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan, karena begitu besar kasih-Nya, karena begitu besar anugerah-Nya, kita masih ada sampai hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar. Dia mengenggam hidupku dan hidupku. Menggenggam hidupku. Amin Yesus. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, maka menjadi tenang jiwaku Tuhan. Tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku,
Ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran
kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Benar Tuhan, Kau adalah Allah yang besar dalam hidup kami. Kau Allah yang akan terus dan terus berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Karena kami yakin dan kami percaya Tuhan, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Untuk merayakan, untuk memperingati, untuk merenungkan kelahiran Engkau. Dan untuk merenungkan begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, bahwa hidup kami ini ada menjadi bukti kasih yang nyata. Yang telah Engkau berikan bagi kami. Ajar kami Tuhan, ajar kami terus untuk dapat berjalan terus. Berjalan bersama-Mu Tuhan. Melewati hari-hari kami ke depan. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang akan terus mengiringi kami. Dan Engkau yang Allah yang akan terus menyertai kami. Terima kasih Yesus. Dan kalau sebentar kami boleh menerima sabda firman-Mu, kami percaya Tuhan Engkau telah mempersiapkan hamba-Mu. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami yakin dan percaya itu adalah berita dan pesan yang akan Kau sampaikan kepada kami. Ajar kami Tuhan, tegur kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan dan menerimanya. Mari jemaat Tuhan yang siap sama-sama kita katakan, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali kepada hambanya, kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Natal tahun ini sangat berbeda dengan Natal-Natal kita yang mungkin beberapa tahun lalu. Kalau kita masih bisa Natalan tahun ini, semua ada karena kebaikan Tuhan. Ya, kita lewatin masa yang berat. Saya pun kemarin di Tobuali, kami Natal duluan karena saya harus ke Jakarta. Kami Natal tanggal 22. Dan saya katakan sama jemaat Tuhan, Bapak Ibu, kalau kita boleh Natal dengan sehat, semua adalah karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Banyak sekali teman-teman saya yang tidak bisa merayakan Natal tahun ini. Dan bersyukurlah kepada Tuhan, kalau Tuhan masih menyertai kita karena Dia adalah Immanuel. Bapak Ibu, selamat Natal buat kita semua. Selamat Natal Bapak Ibu Gembala. Salam hormat untuk Bapak Ibu, senang sekali. 2 tahun lamanya saya tidak ke Jakarta dan banyak perubahan terjadi di tempat ini. Dan hari ini kita boleh bersama-sama merayakan Natal, kita siapkan hati kita. Tahun ini Natal dengan tema bukti kasih yang sejati. Mari kita buka 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai 24. Terima kasih Bapak Ibu Gembala dan seluruh panitia untuk boleh mempercayakan pelayanan mimbar ini kepada saya. 1 Yohanes pasal 3, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Baik, balik ke powerpointnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bukan satu kebetulan kalau tema ini datang, bukan satu kebetulan kalau tema ini boleh menyertai Natal tahun 2021. Lukas pasal 2 ayat 10-11 katakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Ini adalah pesan Natal yang disampaikan di alam Alkitab bahwa setiap Natal dikatakan jangan takut. Kenapa? Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Saya garis bawahi, kata kesukaan besar bukan untuk orang Kristen saja, tetapi untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi kalau ditanya sebenarnya kapan sih Tuhan Yesus lahir? Apakah Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember? Apakah ada di Alkitab tertulis Yesus Kristus lahir tanggal 25 Desember? No. Apakah ada di Alkitab tertulis Yesus Kristus lahir tanggal 20, 21, 22 Desember? No. Apakah ada akte kelahiran yang membuktikan bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember? No.
Kita merayakan tanggal 25 Desember karena memang kalender kita mungkin merah. Ya, karena memang sudah diatur oleh pemerintah dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu lihat ayat ini, kapan Yesus lahir? Hari ini. Kalau kita baca ayat ini besok, kapan Yesus lahir? Hari ini. Kapan kalau kita baca 2 hari lagi kita baca ayat ini, kapan Yesus lahir? Hari ini. Artinya saudara bahwa Yesus selalu menyertai kita, Yesus selalu ada dalam hidup kita, hari demi hari. Yesus selalu lahir dalam hidup kita. Makanya saudara, kita bukan merayakan lagi bayi yang lahir. Kita bukan lagi merayakan babynya Yesus yang 2000 tahun yang lalu lahir di kandang palungan. Tapi kita merayakan, kita sedang menanti Yesus yang akan menjemput kita untuk kedua kalinya. Bersama dengan para malaikat di surga. Hanya satu alasan Yesus lahir ke dunia. Hanya satu alasan Yesus rela lahir di palungan. Hanya karena kasih. Enggak ada alasan lain. Hanya satu alasan Yesus mati di kayu salib dengan cara yang tidak layak. Hanya satu alasan kenapa seorang baby mau lahir. Saya pastikan saudara kalau punya anak tidak mau lahir, maaf, di kandang yang mungkin tidak steril. Sekarang zaman harus steril. Tidak mau, ibu mau lahir di mana? Oh, saya mau lahir di kandang palungan, di kandang hewan. Enggak ada saudara. Ibu mau lahir di mana? Oh, saya mau cari rumah sakit yang terbaik, mau cari rumah bersalin yang terbaik. No, Yesus dengan caranya yang ajaib, dari lahir 33,5 tahun saya katakan Yesus tanda kutip mohon maaf mati muda, sampai dengan cara yang tidak layak mati di kayu salib. Hanya karena dia mengasihi kita, dia mengasihi saya dan saudara. Tidak ada alasan lain. Makanya Natal adalah bukti kasih sejati ketika Yesus rela mati, rela lahir untuk kita semua. Peristiwa ini bukan peristiwa untuk Kristen saja. Gus Dur boleh berkata, Natal itu bukan milik orang Kristen, tapi sesungguhnya Natal adalah milik seluruh bangsa. Karena bangsa ini membutuhkan Tuhan dan membutuhkan kasih Tuhan. Makanya saudara, setiap orang dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan orang lain. Setiap hari saudara, contoh saya katakan, seorang dokter tidak mungkin ketika dia sakit mengoperasi dirinya sendiri. Seorang tukang potong rambut, ketika rambutnya panjang, dia tidak mungkin memotong rambutnya sendiri. Mungkin untuk yang ya setengah-setengah gini oke lah. Tapi untuk rapi mungkin dia butuh bantuan orang lain. Dengar baik jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Kalau dalam hidup sehari-hari saja manusia tidak bisa hidup sendiri, bagaimana mungkin manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri untuk masuk ke surga? Gak mungkin. Kita aja lahir ditolong orang, betul ya? Ada yang mungkin lahir sendiri? Gak ada. Kita maaf meninggal pun nanti akan ditolong orang untuk menguburkan kita. Dan dengar baik saudara, engkau diselamatkan juga membutuhkan orang yang asli. Siapa dia? Yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat yang lahir di kota Daud. Saudara, kenapa manusia butuh Juru Selamat? Dengar baik saudara. Saya berpikir dulu virus COVID hanya sekedar numpang lewat. Alfa selesai, beta, delta, omikron. Nggak tahu sampai kapanpun. Tapi saya dengar baik, kalau alfa Tuhan tolong, beta Tuhan tolong, delta Tuhan tolong, omikron Tuhan tolong, bahkan sampai omega pun Tuhan masih menyertai kita. Kenapa saudara saya katakan, kenapa? Karena manusia tuh nggak tahu, bukan betapa panjangnya umur kita. Nggak ada yang tahu saudara, manusia butuh juru selamat. Nggak ada yang tahu tiba-tiba kita sehat. Berapa banyak kalau maaf kalau saya tanya dari ujung depan sampai ujung belakang, berapa banyak yang maaf saya katakan meninggal gara-gara sakit ini. Hanya virus yang tidak kelihatan. Indonesia sekarang tambah 11 lagi, virus Omikron. Jangan takut saudara. Hidup ini bukan awal yang menentukan, tapi bagaimana akhir hidupku dan hidupmu. Hidup ini bukan awal yang menentukan, dan hidup ini bukan dari mana kita datang, tapi kemana kita pulang. Kita datang semua sama, maaf, dari perut lahir rahim ibu kita. Mami saya melahirkan saya. Ibu-ibu semua, bapak-bapak dilahirkan oleh orang tuanya, maminya. Tapi kemana kita pulang, itu adalah keputusan kita sendiri. Neraka bukan sebuah kecelakaan, tapi neraka adalah sebuah pilihan. Anda mau masuk surga atau neraka, itu pilihan Anda sekarang waktu hidup. Makanya saudara, yang menjadi inti Natal pada pagi hari ini adalah, apakah Natal ini kita mempunyai kasih tanpa batas? Dengar baik saudara.
Kenapa saya katakan kasih tanpa batas? 1 Yohanes 4 ayat 8 katakan Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kita buka ya. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Dengar baik ini. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Kristen untuk pertama kali bukan agama. Kristen pertama kali adalah sebutan untuk murid-murid yang belajar di Antiokhia. Balik PowerPoint. Nah makanya saudara sekarang kita cek. Saya buka nanti ya. Bagaimana kekristenan kita? Pada mulanya kekristenan itu bukan agama. Kristen adalah Kristus yang artinya kemiripan dengan Kristus. Kenapa Anda disebut Kristen? Karena Anda mirip dengan pribadi Kristus. Ini berat, bos. Kenapa Anda disebut Kristen? Oh, orang tua saya Kristen, papa saya Kristen, pendeta, mama saya Kristen, opa saya Kristen, saya jadi Kristen aja. No! Anda menjadi Kristen, Anda harus tahu bahwa Kristen itu adalah sebutan. Kristen itu artinya adalah mirip dengan pribadi Kristus. Makanya ini yang sedang ditunggu di luar sana, kehadiranmu di luar sana. Apakah dapat menjadi presentasinya Tuhan? Sudah bisa belum merubah kita? Anda berapa tahun ke gereja? Anda terima firman, Anda terima pengajaran. Sudah berapa lama Anda hidup? Ini yang sedang ditunggu di luar sana. Sorry saudara saya katakan. Gereja ini tertutup tembok 4 sisi. Mereka nggak dapat melihat kita dari luar ke dalam. Maaf, karena mungkin berbeda kepercayaan. Tapi dengar baik pada waktu kita keluar, kita yang dilihat orang. Kalau Yesus sudah menyelamatkan kita, di luar sana mereka masih banyak butuh juru selamat. Tuhan itu tidak kelihatan saudara. Oleh sebab itu hari ini dengar baik, Tuhan memakai Bapak Ibu Saudara sebagai God representative atau lambang kehadiran Tuhan. Bisa nggak menyampaikan kasih itu? Ini susah loh saudara. Ngomong kasih gampang, prakteknya susah. Kalau bukan kekuatan Tuhan. Orang nggak mungkin baca Alkitab. Coba Anda tawarkan sama orang yang mungkin maaf beda agama, beda kepercayaan. Pak, ini kitab suci saya namanya Alkitab. Baca Pak. Oh sorry, kami sudah punya masing-masing. Kita hargai dan hormati itu. Tapi ketika kita di luar sana, Bapak, Ibu, saya dan saudara menjadi Alkitab yang terbuka, yang mereka baca setiap hari. Perkataanmu, perbuatanmu, tingkah lakumu. Apakah sama mirip dengan Kristus? Berat. Coba kita ngomong sama-sama yuk statement ini. 1, 2, 3. Anda mau lihat Yesus? Berani nggak ngomong? Berani nggak ngomong gitu? Berat. Bicara kasih, bicara bukti kasih sejati. Ketika ditantang begini, saya tantang jemaat di sana. Kalau Anda mau lihat Yesus, lihat hidup saya. Kalau sampai Anda sudah ada di titik ini, berarti kasih Allah sudah Anda salurkan kepada orang yang belum percaya Tuhan. Apa yang kita bisa bagikan di tengah dunia sekarang ini? Dunia saat ini sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Anda mungkin bisa tenang-tenang saja. Dan mungkin ketika Anda yang meninggal, kita cuma katakan begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi bagi orang di luar sana yang tidak punya Tuhan, orang di luar sana yang mungkin belum percaya Tuhan, mereka katakan, Tuhan, apa yang terjadi dengan hidup ini? Justru sebaliknya, banyak orang yang tidak mau ke gereja karena kecewa dengan kekristenan kita. Melihat sikap kita. Karena kita tidak mengerti arti kekristenan itu. Anda Kristen ya, semua saya pastikan Anda Kristen masuk sini. Tapi di luar sana, apakah Anda berani berkata, Bu, Pak, kalau mau lihat Kristus, lihat hidup saya. Saya pun belajar firman Tuhan, tidak mudah saudara. Julukan itu muncul, lahir daripada buah yang kita hasilkan. Anda mau dijuluki apa? Semua tergantung apa yang Anda hasilkan.
Kalau saya percaya Kristen, kalau saya adalah mirip Kristus, saya tanya pagi hari di Natal yang indah ini, berapa banyak jemaat Tuhan GPA keluarga Allah yang hadir, hidupnya sudah seperti Yesus. Yang amin gak gampang. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Yang amin yang kedua kali lebih susah lagi melakukan. Gak gampang loh. Jangankan ditampar, di ngomongin aja kita sudah heboh, digibah juga kita sudah selesai, emosi. Tapi pagi hari ini, Natal sudah selesai dalam hidup kita, Yesus mau lahir. Kita merayakan Natal bukan hanya euforia biasa, tapi mulai memaknai, Tuhan, apa arti kehadiran saya di Natal ini? Di luar sana, banyak sekali orang yang membutuhkan Yesus. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Agama tidak membuat kita lebih baik dari siapapun. Maaf ya, belum tentu orang Kristen lebih baik dan lebih benar dari orang lain. Ini kalau kata-katanya pedas-pedas gini mohon maaf ya, tapi ini kenyataan sudah. Belum tentu loh orang Kristen lebih baik dari orang lain. Banyak di lingkungan saudara yang mungkin ada mengalami ditipu, ada yang mengalami disakiti. Siapa yang menyakitimu? Bukan orang jauh, orang dekat. Siapa yang menipumu? Bukan orang jauh, orang dekat. Dan lihat KTP-nya, Kristen. Makanya Anda ke gereja, Anda ikut Tuhan, tidak membuat Anda lebih baik daripada siapapun. Lebih baik dari yang luar sana banyak. Tapi kalau Anda mengerti kasih Kristus yang sudah menyelamatkan hidupmu, minimal Anda bisa serupa menjadi Kristus. Saya katakan Anda tidak lebih baik, tetapi Anda mungkin bisa better dibandingkan orang yang di luar sana. Ini yang saya sering dengar. Orang Kristen kok kayak gitu sih? Orang tahu kita Kristen, orang tahu kita ke gereja, orang tahu kita Natalan. Tapi tidak sedikit orang yang berkata, orang Kristen kok kayak begitu sih? Banyak yang kecewa. Bagian akhir saya mau katakan begini. Kristen identik dengan kebaikan. Ya. Apakah semua orang Kristen baik? Enggak ya? Ada yang menyakitimu enggak pagi hari ini? Ada yang mengecewakanmu enggak hari ini? Banyak. Tapi saya bertanya gini loh saudara. Orang Kristen tuh dituntut harus selalu hidup baik. Tapi anehnya kenapa hanya orang Kristen aja ya? Kalau orang Kristen yang berbuat salah, wih cerita di mana-mana. Banyak ya, kita nggak perlu sebut kasusnya. Tapi kalau orang yang lain selesai itu nggak ada ceritanya lagi. Kenapa hanya orang Kristen aja saudara? Hanya ada 2 loh. Kalau jemaat yang hadir pagi hari ini Anda berbuat baik, nama Tuhan akan dipermuliakan. Tapi kalau kita tidak bisa berbuat baik, nama Tuhan akan dipermalukan. Pilihan di tangan Anda. Hidup adalah pilihan, betul ya? Life is choice. Anda berbuat baik, nama Tuhan dipermuliakan. Tapi ketika Anda tidak berbuat baik, bukan hanya namamu, tapi nama Tuhan yang dipermalukan. Mahatma Gandhi katakan, kalau saya melihat Yesus, saya akan mengikuti. Tapi kalau saya melihat pengikut Kristus, saya akan mengalami kekecewaan. Makanya saudara, kasih itu harus ada dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak terbatas, tapi kasih manusia terbatas. Tapi dengan keterbatasan itu, kita bisa berbuat lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dengar baik firman Tuhan pagi hari ini. Orang yang benar-benar baik, yang tidak munafik, akan tetap baik meskipun orang jahat sama dia. Orang yang benar-benar baik tidak akan berubah meskipun orang-orang di sekitarnya tidak baik sama dia. Jadi kebaikanmu ditentukan ketika ada orang-orang di sekitarmu yang tidak baik dengan Anda. Kasih itu dibuktikan ketika Anda mengalami disakiti. Dan kebaikanmu bukan topeng. Lepas dulu topengmu. Karena Tuhan suka apa adanya dirimu. Tuhan lihat hatimu pagi hari ini.
Tuhan gak butuh orang yang munafik. Tapi Tuhan melihat, oh hatimu penuh dengan belas kasihan. Hatimu penuh dengan pengampunan. Bisa seperti itu. Natal adalah kasih. Natal adalah bukti kasih yang sejati. Orang yang tidak munafik akan mudah mengampuni. Tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Dan dengar baik yang terakhir saya katakan, memberikan kesempatan orang yang menyakitinya untuk berubah. Sampai kapan Pak Gembala? Sampai selamanya. Gak gampang. Memberikan kesempatan kepada orang yang menyakitinya untuk berubah, itu bukan perkara mudah. Tapi ketika engkau menyadari bahwa kasih Tuhan mengampunimu, engkau juga harus mengampuni seperti Kristus mengampunimu. Inilah berita firman Natal. Dan hari ini Yesus butuh kita untuk menabur kebaikan itu. Butuh kehadiran kita untuk membagikan kebaikan itu. Karena kebaikan itu akan menular. Saya lompat saudara. Yohanes 13 saya tidak akan baca. Yang kedua, yang terakhir. Berbicara tentang kasih. Yang pertama kebaikan, yang kedua adalah kasih. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Gaya hidup saling membantu. Terkadang banyak orang Kristen malah ngomongin orang itu. Kalau kita tidak bisa nolong, jangan kita ngomongin. Betul ya? Kita udah gak bisa nolong, ngomongin orang. Justru orang yang sering menolong tidak mau ngomongin orang. Ini saya bantu ya, tapi jangan ngomong siapa-siapa. Ini kita yang gak nolong, gibah. Kita yang gak nolong, banyak cerita. Lu nolong gak? Saya selalu gitu tekankan, kalau kamu gak bisa memberikan persembahan untuk Natal, jangan ngomong. Ada orang yang gak berani memberikan persembahan Natal, tapi ngomongnya, oh pengeluarannya banyak ya, ini untuk ini itu. Saya tahu, lu gak pernah nabur. Kalau orang yang tahu dia mau memberikan persembahan, dia diam mulutnya. Kan dia tahu dia memberi untuk Tuhan. Kalau kita menolong orang lain, kita lakukan itu seperti untuk Tuhan, kita diam, karena Tuhan yang akan memberkati kita. Kita gak mengharap, mungkin kita cuma dikatakan begini, terima kasih ya. Hanya terima kasih pun gak masalah. Gusti boten sare. Yesus yang akan membalas segala kebaikan kita. Apa yang kita tabur kita akan tuai. Berbicara kasih, berbicara saling mengampuni. Ayo, kalau Anda berkata Natal adalah bukti kasih sejati, jangan cuma ngomong, bukti. Bukti itu adalah bisa dilihat, bukti bisa dirasakan. Ada masalah itu wajar. Betul ya, namanya juga kita masih hidup di dunia. Kita ketemu dengan orang-orang yang mengecewakan kita banyak. Dan di sini pun masih ada yang saling kecewa. Tapi pertanyaannya begini, respon itu menentukan. Apakah kau tetap mengasihi dia? Makanya hari ini saya tidak panjangkan firman Tuhan. Natal adalah bukti kasih sejati. Apakah Anda sudah bisa membuktikan itu? Yesus sudah membuktikan. Dia lahir hari ini, kita rayakan kelahirannya. Dia lahir di kandang balongan. Dia lahir untuk menebus dosa kita. Dan kita sudah menerima kasih itu. Saatnya apa yang kita terima kita bagikan pada orang di luar sana. Kalau Anda mau lihat Kristus, lihatlah hidup saya. Itu gak gampang. Tapi saya mau menantang Bapak Ibu, tanda kutip, bisa enggak slogan ini menjadi slogan kita pagi hari ini di Natal. Kalau Anda mau melihat Kristus, lihatlah hidup saya. Kalau Anda hidupnya masih mengecewakan, berarti representatif Anda di mata orang, Kristus itu mengecewakan. Kalau Anda orangnya pelit, orang pasti bilang begini, Yesus Kristus pelit ya. Kalau Anda orangnya tukang marah, Anda akan berkata gini, oh Tuhan tukang marah ya. Karena Anda adalah representatifnya Tuhan. Tapi kalau Anda baik, mengasihi, mengampuni, orang lain berkata gini, Anda memang anak Tuhan yang luar biasa. Kasih adalah, Natal adalah bukti kasih sejati. Dan biarlah di hari Natal ini, Yesus boleh lahir dalam hidup dan hati kita. Dan izinkan Yesus lahir di hidup kita sebagai Sang Juru Selamat, penasehat yang ajaib,
Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Sang Raja Damai. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang para pemuji dan para pemusik maju ke depan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu benar saudara? Apa? Kasih Tuhan tetap abadi. Percaya saudara? Lagunya apa katakan? Tak akan berubah. Sampai kapan? Selamanya. Dan kita tetap percaya. Dengan iman pagi hari ini kita katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Amin saudara, Anda yakin Tuhan memberkati? Ku yakin Tuhan melindungi. Kalau burung saja Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan pelihara, karena sekali lagi katakan, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan terima kasih buat kasih. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Pagi hari ini kami mau katakan Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Mari pagi hari ini katakan, Tuhan, Kau yang selalu menolongku, Tuhan. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh, Tuhan, tanpa seizin-Mu. Tanpa seizin, Engkau selalu menolong aku, Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan. Dia mengenyangkanku dan melindungi seumur hidupku, Tuhan. Mari kita bersyukur pada Natal ini, katakan, Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan. Selalu menjagaku, Tuhan. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Mari jemaat saja katakan, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau yang menolong dan menjaga kami sampai hari ini, Tuhan. Terima kasih, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan.
Tuhan selalu menolong Anda. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Tuhan selalu mengasihimu dengan kasih yang sejati. Dan Natal ini adalah bukti kasih Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi katakan, Tuhan yang sudah mengenyangkan kami dan memelihara kami, Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari bersyukur buat Natal pada tahun ini, saudara. Mari bersyukur kebaikan Tuhan. Hebat besar. Sampai di sini Tuhan menolong. Satu-satunya alasan Yesus mau lahir karena Dia mengasihi saya dan saudara. Natal ini menjadi satu peringatan bahwa Tuhan mengasihi. Amin. Bahkan Tuhan mengasihi dengan kasih yang abadi. Firman Tuhan katakan, jika kita tidak setia, Yesus tetap setia. Amin. Yesus tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari rasakan Natal ini dengan damainya Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk flashback ke belakang. Penyertaan Tuhan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Memang Tuhan tidak berjanji jalanmu selalu rata. Memang Tuhan tidak pernah berjanji engkau selalu dalam keadaan yang baik. Tapi dengar baik, penyertaan Tuhan memampukan Anda sampai detik ini. Ebenezer, Tuhan masih menolong saudara sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari bagikan kasih Natal ini kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Engkau adalah satu gambaran Kristus di luar sana. Karena engkau tahu Kristus sudah baik dalam hidupmu, bagikan kepada yang lain. Yesus Kristus membutuhkan Anda dan saya untuk boleh membagikan kasih ini. Kalau Anda sudah menerima kebaikan Tuhan, minimal jangan memalukan nama Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Tapi hidupmu memuliakan nama Tuhan sehingga Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan dalam hidupmu. Kasih adalah bukti Natal ini.
Natal ini mengingatkan tentang kasih dan kasih. Kita tahu bahwa manusia mempunyai kasih yang terbatas. Tapi kalau bukan Tuhan yang memampukan kau mengasihi, tidak mungkin. Marilah minta kasih itu dalam hidupmu. Marilah pagi hari ini minta kasihmu dalam hatimu, sehingga kau mampu mengasihi orang-orang di sekitarmu. Kau mampu berbuat baik pada orang-orang yang mungkin tidak berbuat baik. Dan Natal ini merupakan satu untuk momentum hidup kita. Tuhan, aku mau hidup lebih baik lagi. Aku mau hidup lebih baik lagi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Berkati umat-Mu Tuhan yang hadir pagi hari ini. Mereka haus akan Engkau Tuhan. Mereka butuh Engkau. Dan Tuhan yang memuaskan dahaga mereka. Jemaat Tuhan tetaplah setia. Apapun yang terjadi, belajar berkata Tuhan tetap baik. Meskipun keadaan yang tidak baik sekalipun, Tuhan tetap baik. Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba selesai Tuhan. Kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama umat pemenang kita katakan. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan lanjutkan ibadah kita dengan prosesi penyalaan lilin. Kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta Yehezkiel Budi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biar kiranya berkat dari Tuhan terus turun menyertai. Kepada pelayan, kaki Dian boleh dipersiapkan dan kita naikkan satu pujian. Oh Holy Night. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the very word rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Pada pagi hari ini, kalau kita boleh menyaksikan kasih dari Tuhan, maka mari kita juga membagikan kasih itu kepada sesama. Kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Timothy Budi untuk menyalakan lilin yang pertama.
Para pemuji boleh tetap melantunkan lagu. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Dan lilin yang kedua kami mohon dengan hormat kepada Ibu Gembala, Pendeta Elizabeth Budi. In sin and never find, till He appear, and the soul felt His word. A tale of hope, the weary world rejoices, for yonder's praise, a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear. Dan untuk lilin yang ketiga kami mohon dengan hormat kepada Bapak Pendeta Yehezkiel Budi untuk menyalakan lilin ketiga. Oh night divine, oh Dan untuk lilin yang keempat kami mohon dengan hormat kesediaan dari Ketua Natal 2021 GPA Keluarga Allah, Ibu Lisa Jasita. Selanjutnya, untuk lilin kelima, kami mohon dengan hormat untuk perwakilan pembina Bapak Agus Aan untuk menyalakan lilin yang kelima. It is the night of our dear Savior's birth. Selanjutnya, untuk lilin yang keenam, kami mohon kesediaan dari perwakilan IWAKA, Ibu Maria Lobiwa. Till He appear, and the soul felt His word. A tale of hope, the weary world rejoices. Dan yang terakhir untuk lilin ketujuh, kami mohon dengan hormat kepada perwakilan IKA, Saudara Henry Tobing. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never found. Mari jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri dan menyalakan stick light. And the soul felt His word. Kalau yang belum tahu caranya, dengan cara dipatahkan lalu kemudian digoyangkan. The weary world rejoices, for yonder's grace, a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night
kalau hari ini kita bisa merayakan 2021 dengan segala keadaan dan situasinya. Ini adalah bukti kasih Yesus yang sejati untuk kita semuanya. Apa yang kita bisa balas untuk Tuhan? Selain kita menghormati Dia dengan melayani dan mengasihinya lebih daripada segalanya. Biarlah kita boleh memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, atas hidup kita. Kalau Tuhan masih percayakan nafas hidup, sedangkan kalau kita melihat kiri kanan keliling kita, mereka sudah mendahului. Dan kalau kita ada, berarti tugas yang Tuhan berikan kepada kita belum selesai. Tugas apa? Membuktikan kembali bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita, menyelamatkan kita, masih memberi hidup kepada kita. Mari saudara, kita bergandengan tangan, belum terlambat. 2022 menantang di depan kita. Apa yang hendak kita buat untuk Tuhan? Terang sekecil apapun yang ada di tangan saudara, kita akan besarkan. 1 talenta jangan dikubur. Satu saat Tuhan tidak ada waktu lagi untuk kita. Dan biarlah waktu yang Tuhan berikan, kita pergunakan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Renungkan firman Tuhan yang telah ditabur. Ulang kembali melalui YouTube, melalui video, melalui handphone saudara. Sehingga firman Tuhan boleh meresap untuk kita lakukan. Kita sebagai presentasi Yesus Kristus. Kalau kita disebut Kristen, adalah mirip dengan Kristus. Dan apa yang Alkitab katakan, hendaklah kita serupa agar sinar kemuliaan Tuhan boleh menyinari keluarga, lingkungan di mana kita berada, bahkan sampai ke ujung bumi. Syukur, terima kasih. Sembah Dia. Angkat hatimu kepada Tuhan. Buka suaramu kepada Tuhan. Sembah Dia. Ucapkan syukur. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur Bapa. Syukur Kau telah membuktikan dirimu, mengasihi setiap kami. Naikkan pujian ini dari dasar hati yang paling dalam. Syukur Tuhan. Terima kasih. Kami bawa setiap umat-Mu ke hadapan. Biarlah terang kasih Tuhan boleh menuntun kami memasuki 2022. Biarlah terang kasih Tuhan nampak di dalam seluruh eksistensi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang hadir. Berkati semua di mana suara ini bisa didengar. Engkau lawat satu persatu sehingga Natal ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar, menyaksikan dimanapun saudara berada. Shalom, Raja Damai ada dan Tuhan menyelamatkan kita. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua kita katakan amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kepada Bapak Ibu boleh kembali ke tempat duduk. Kepada tim multimedia, Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu dimanapun berada. Di sini kami tim FICC BTS akan mendistribusikan makanan yang telah Bapak Ibu berikan dan sekarang kami akan menyalurkan ke mereka yang membutuhkan. Jadi makanannya ada di belakang dan ini ada
tim kita. Halo. Oke, kalau gitu langsung aja. See you. Bye bye. This is real love. This is real love. Oh. Bapak. Pak. Makan ya Pak. Buat Bapak. Pak, makan Pak. Ya Pak. Sama-sama. Just what's love beyond my control, out of control. Buat makan Pak. May salsa Pak. Oke. Iki mau ngasih makanan sama itu ya, Doro ya. Selamat makan ya. Pak. Buat makan Pak. Ya. Jangan Pak, jangan Pak. Ya. Pak, buat makan Pak. Ya. Pak. Buat makan siang nih Pak. Ya. Ya Pak. Kami dari Panitia Natal mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam kegiatan BTS ini, berbagi untuk sesama. Total makanan yang berhasil kita bagikan itu secara total sebanyak 190 packs, dan itu benar-benar di luar dugaan kami. Waktu kami malam sebelum kita membagikan itu, panitia ngobrol dan kita mikir, wah ini di luar ekspektasi banget 190. Malah kepikir bisa kebagi nggak ya? Ternyata itu semua terlaksana. Dan waktu pelaksanaan itu dijalankan dengan 2 tim, dari tim kami dan juga dari tim Ibu Gembala. Dan kami bagi daerah, ada yang Motherland, terus kita sampai ke BSD ujung sana, Kadi Serpong dan Alam Sutra. Dan doakan semoga program ini bisa menjadi program tetap gereja kita. Sesuai dengan tema Natal tahun ini, bukti kasih yang sejati. Maka mari kita bersama-sama menyebarkan dan memberikan kasih kepada sesama kita yang membutuhkan. Dan kalau kemarin kegiatannya berlangsung, jujur itu belum semua daerah tersisir. Masih banyak di luar sana yang butuh. Jadi sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa bersama-sama memberkati sekeliling kita. Walaupun mungkin hanya dalam bentuk makanan, tapi mungkin nanti selanjutnya kita bisa memberikan yang lebih. Terima kasih. Dan kemudian selanjutkan untuk pengumuman selanjutnya. Untuk ibadah,
Besok tanggal 26 Desember, ibadah dilakukan secara online jam 9 pagi. Jadi Bapak Ibu boleh beribadah secara online jam 9 pagi melalui link yang nanti akan diberikan. Kemudian di tanggal 31 Desember, ibadah kembali dilakukan secara online pukul 20 atau pukul 8 malam. Mari kita beribadah tutup tahun bersama dengan keluarga di rumah. Kemudian di tanggal 1 Januari tidak ada ibadah. Jadi Bapak Ibu, saudari sekalian bisa merayakan tahun baru bersama dengan keluarga. Kemudian ibadah tatap muka kembali dilakukan tanggal 2 Januari 2022. Di tempat ini pukul 9 pagi dan online pukul 6 sore disertai perjamuan kudus. Jadi nanti setelah ibadah, Bapak Ibu jangan lupa mengambil hosti perjamuan kudus di depan. Kemudian untuk persembahan bisa dilakukan melalui QR Code atau lewat amplop persembahan yang dimasukkan ke kotak yang tersedia. Itu saja pengumuman dari kami, dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami serahkan kepada Ibu Gembala. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yeskiel Budi serta keluarga yang hadir dalam ibadah kita, ibadah Natal di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati di dalam pelayanan dan memberkati juga sidang jemaat yang dilayani di GPI atau Boali Bangka. Dan besok tempat ini akan dipergunakan untuk pemberkatan pernikahan Jeremia Budi dan Melisa pukul 10. Biarlah kita bawa dalam doa agar semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saudara jemaat semuanya telah diundang melalui undangan e-invitation yang di handphone saudara. Dan sekiranya saudara bisa hadir di Hotel Atria pada pukul 7 malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Maranatha. Semua yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus Kristus. Memberkati. Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright.